Pada zaman dahulu, di sebuah negara yang subur dan makmur, ada seorang pedagang hasil pertanian. Pedagang itu bernama Karto Gigih. Dia adalah seorang yang ulet dan tekun. Setiap dini hari, Pak Karto Gigih dengan pedatinya membawa barang dagangan pasar di kota. Dini hari itu, ia melewati sebuah jembatan yang belum lama dibangun. Saat melewati jembatan baru tersebut, ternyata kayu jembatan itu tidak kuat melewati pedati yang penuh dengan dagangan, sehingga ia dan pedatinya jatuh terperosok ke sungai. Kuda kesayangan dan barang dagangannya terhanyut. Pak Karto, pedagang yang gigih itu, tidak terima mendapat musibah itu. Padahal jembatan itu baru dibangun. Kok sudah rapuh? Kemudian, pedagang itu melaporkan peristiwa tersebut kepada hakim bahwa si pembuat jembatan harus dihukum berat dan bersedia ganti rugi. Dahulu kala, jika ada masalah, orang langsung lapor kepada hakim. Permohonan si Karto Gigih pun dikabulkan. Hakim memanggil si pembuat jembatan untuk diproses. Si pembuat jembatan menyatakan keberatan dan protes. Ia menyatakan bahwa mestinya kesalahan bukan oleh dirinya, tetapi si tukang kayulah yang membangun jembatan itu yang bersalah. Kemudian, si tukang kayu dipanggil hakim untuk disidang. Di muka hakim, si tukang kayu berujar, "Yang mulia, apakah kesalahan hamba sehingga dihadirkan di ruangan persidangan ini, Yang Mulia?" Yang Mulia Hakim menjawab, "Kesalahan Anda sangat besar. Kayu yang kamu pakai untuk membangun jembatan berkualitas jelek, sehingga kamu menyebabkan pedagang dan pedatinya yang penuh dagangan itu terperosok ke sungai dan akhirnya terhanyut. Karenanya Anda akan dijatuhi hukuman yang sangat berat." "Saya keberatan. Penjual kayulah yang mestinya bersalah, karena mutu kayu yang dijualnya tidak baik, Yang Mulia." Sang hakim pun merenung. Logis juga ya apa yang disampaikan tukang kayu itu. Lalu hakim pun menyeru kepada stafnya, "Hei, staf pengadilan, hadirkan penjual kayu itu sekarang juga." Si penjual kayu itu pun dijemput oleh staf hakim. Setelah si penjual kayu dibawa ke hadapan hakim, penjual kayu itu pun berkata, "Pak Hakim yang terhormat, sebab apa saya dihadirkan di sini, Pak?" Sang hakim menjawab, "Hei penjual kayu, kesalahanmu ini sangat fatal. Akibat kualitas kayumu yang buruk ini, terjadilah tragedi semua ini." Penjual kayu pun membela diri. "Loh, mohon maaf Hakim, jangan salahkan saya. Sejatinya yang salah adalah karyawan saya. Dialah yang memilihkan dan mengambilkan berbagai bahan kayu. Dan mungkin bahan kayu yang kualitasnya buruk itu diberikan kepada tukang kayu." Hakim pun merenung. Ada benarnya juga. Maka si staf hakim pun menjemput si karyawan pedagang kayu itu. Sepertinya hal tertuduh sebelumnya, si karyawan kayu itu pun terkaget-kaget dan tak habis pikir ia akan dibawa ke muka sidang. Sang hakim memberikan penjelasan atas kesalahan si pedagang kayu yang menyebabkan pedagang hasil bumi dagangannya, kuda, dan pedatinya terkena musibah. Si karyawan itu tak pandai berargumen seperti orang yang sudah dipanggil sebelumnya. Ia tidak bisa memberikan argumen kepada hakim. Akhirnya, sang hakim menentu keadilan di ruangan sidang, memutuskan si karyawan pedagang kayu harus memberi ganti rugi dan dihukum. Bervonislah sang hakim. Staf pengadilan segera masukkan karyawan pedagang kayu ini. Sita semua kekayaan miliknya untuk ganti rugi dan jebloskan ke jeruji besi. Selang beberapa lama, hakim bertanya kepada stafnya,
Apakah perintah sudah dilaksanakan? Si staf pun menjawab, untuk orang ini sulit pelaksanaannya, Yang Mulia Hakim. Si karyawan kayu ini badannya terlalu gemuk dan terlalu tinggi. Sementara pintu trel besi tidak muat untuk masuk karyawan kayu ini karena terlalu sempit dan rendah. Selain itu, si karyawan ini pun juga miskin, tidak punya uang untuk disita. Sang hakim pun emosinya melonjak. Stafkum, gunakan akalmu. Coba carilah karyawan si penjual kayu ini yang kurus, pendek, dan punya uang. Bergegaslah si staf mencari karyawan yang berbadan kurus dan memiliki uang. Terhenyak dan terkaget setengah mati. Si karyawan penjual kayu yang berbadan kurus, pendek, dan punya uang dihadirkan di sidang pengadilan. Wahai hakim yang mulia dan terhormat, apa salah hamba? Orang kecil hingga dimasukkan ke penjara. Dengan hati ringan, sang mulia hakim berkata, kesalahan kamu itu adalah pendek, kurus, dan punya uang. Jelas. Akhirnya si karyawan tukang kayu yang kurus, pendek, dan punya uang masuk ke jeruji besi. Sang hakim pun bertanya kepada para pengunjung sidang yang menyaksikan peristiwa tersebut dengan seksama. Saudara-saudara pengunjung sidang yang terhormat, bagaimanakah pandangan dan penilaian hadirin semua? Apakah peradilan ini sudah adil? Halayak hadirin semua menjawab dengan tegas dan mantap.